Lapor tua gosip dibuat oleh orang iri hati dan disebarkan oleh orang yang bodoh dan dibenarkan oleh orang idiot. Semakin menyala akan semakin banyak penyusup yang ingin mengadu domba. Dan ingat, mungkin dia bangga mendapatkan kartu as yang ada di genggamannya, tapi dia lupa siapa pemilik kartu jokernya. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majenang. Guys, kali ini kita akan membahas Pak D Jokowi terus menerus ya guys ya. Karena di sini kita akan mendengarkan pula sekali lagi ya guys ya. Presiden Prabowo Subianto selalu memuji kehebatan dan jasa-jasa dari Pak D Jokowi. Dan juga di sini gara-gara Pak D Jokowi terus-menerus diserang ya guys ya oleh para kadrun di sini, masyarakat Papua angkat bicara. Wow, luar biasa ya guys ya. Padahal kita tahu sendiri guys, sosok Pak D Jokowi yang begitu besar jasanya kepada rakyat Indonesia itu ya. Tapi yang namanya pembenci ya guys ya, gara-gara sakit hati karena dipecat, karena dibuang, karena tidak dipakai oleh Pak D Jokowi, jadi mereka terus-menerus menyerang hingga saat ini. Kita sebagai masyarakat yang waras otaknya ya guys ya, jangan pernah lupa akan jasa-jasa dari sosok Pak D Jokowi. Masa iya kita sebagai rakyat biasa tidak menghormati jasa-jasa dari Pak D Jokowi, sedangkan orang yang nomor satu di negara Indonesia malah menghormati beliau. Jadi sebagai warga negara yang baik, warga negara Indonesia yang baik, maka kita wajib menghormati para presiden-presiden yang banyak berjasa untuk negara Indonesia. Presiden yang kita rasakan ini Bapak Jokowi. Pembangunannya itu kita rasakan sekali. Justru itu kita minta supaya Anda lewat supaya dia jalan. Harapannya untuk presiden bagaimana harapannya? Harapan saya ke depan lebih lanjut lagi pembangunan yang dia sudah lakukan. Jadi melanjutkan pembangunan yang dia sudah lakukan. Harapan saya begitu. Saya bangsa Indonesia kita sudah lakukan. Kita ini bangsa Indonesia, bangsa Papua. Jadi masih ada pelanjutan beliau punya pembangunan masih berjalan. Jalan-jalan semua. Itu harapan saya. Tidak ada seorang pemimpin seperti beliau. Saya berbicara bukan karena ada apanya, tetapi karena ada sesuatu yang dia buat untuk kami selama saya ada di tanah ini, di tanah Indonesia ini, NKRI ini. Salah satu bukti nyata itu bagaimana beliau bisa datang untuk melihat kami. Seandainya, kalau menurut saya, seandainya kalau tidak ada pengawasan, saya yakin beliau tuh pasti akan turun bergabung dengan masyarakat. Yang ada pengawasan saja, Bapak bisa bergabung, makan bersama, jajan, atau apa saja dia bisa lakukan. Dari saya lihat, bukan saya membandingkan pemimpin yang lama dengan pemimpin baru. Tetapi ini kenyataan yang terjadi di lapangan. Bagaimana beliau bisa turun, duduk dengan masyarakat, bertanya apa, bagaimana. Dengan bertanya itu saja, sebenarnya kami di sini itu tidak butuh apa-apa. Kami butuh yang begitu. Bertanya. Bertanya, karena dengan bertanya kita akan tahu apa yang kami mau. Kita mau di sini, orang Papua mau itu apa. Ya, betul. Dan itu telah terbukti. Dan di situ Bapak memenangkan hati kami. Walaupun di sisi lain banyak hal di luar sana yang ya kita lihat media sosial sekarang ini kan kita tidak bisa berbicara tentang sesuatu yang benar, pasti kebohongan banyak di situ. Dan dengan hal-hal yang Bapak bikin selama ini, Bapak punya nilai tambah sudah banyak untuk kami orang Papua. Mantap. Bisa ya
artinya rendah hati gitu, maksudnya bisa mau begitu turun jalan takar ruang dengan masyarakat duduk. Bapak tuh tidak takut kan? Saya pernah lihat di YouTube itu, Bapak masuk di orang rumah numpang kamar kecil untuk bangun. Aduh, Bapak tuh saya tertawa sampai saya bilang, aduh, ada orang seperti beliau ya. Luar biasa. Ya, itu dari hal kecil itu saja. Saya tidak memandang dari yang banyak besar-besar, tidak. Saya lihat dari hal-hal kecil itu. Kalau yang kecil itu saja dia sudah lakukan, jangan diragukan untuk hal-hal yang besar. Jelas ya guys ya, pasti itu ya guys. Pak D Jokowi dilawan. Bukan hanya omong kosong ya guys ya, bukan hanya omong saja. Tapi Pak D Jokowi ya membuktikannya dengan langkahnya guys ya, dengan perbuatannya guys ya. Dan di sini kita akan melihat sosok Presiden Prabowo yang selalu memuji akan jasa-jasa dari Pak D Jokowi. Biasanya Presiden Prabowo tidak mau ataupun jarang menghadiri ataupun meresmikan. Tapi gara-gara ini ada jasanya Pak D Jokowi, Pak Prabowo pun datang. Biasanya memang saya tidak terlalu mau hadir groundbreaking, tetapi kali ini saya hadir. Dan saya percaya dan saya sadar betapa acara ini bersejarah dan punya nilai strategis, Betul. Saudara-saudara, kunci daripada pembangunan suatu bangsa adalah memang kemampuan bangsa itu mengolah sumber alam menjadi bahan yang bermanfaat dan punya nilai tambah yang tinggi sehingga bisa mendorong kemakmuran dan kesejahteraan. Betul itu. Dan cita-cita hilirisasi sudah sangat lama. Dari sebenarnya Presiden Republik Indonesia yang pertama, dari Bung Karno sudah bercita-cita hilirisasi. Dan presiden-presiden kita selanjutnya juga bercita-cita dan melaksanakan hilirisasi. Dan terakhir, pendahulu saya, Presiden Republik Indonesia yang ke-7, Pak Joko Widodo, lebih menekankan pentingnya hilirisasi dan memulai secara nyata program hilirisasi di era sekarang, di era abad ke-21 ini. Luar biasa. Tadi disampaikan oleh Menteri ESDM sebagai Ketua Satgas Hilirisasi yang saya tunjuk, bahwa program ini, proyek ini mulai 4 tahun yang lalu. Dengan demikian kita lihat peran daripada Presiden Joko Widodo. Saya selalu mengungkapkan ini karena saya ingin mengajak seluruh masyarakat, seluruh bangsa kita ini untuk selalu menghormati pendahulu, selalu menghormati mereka-mereka yang berjasa. Hanya dengan kita mengerti bahwa sejarah suatu bangsa adalah sejarah yang panjang. Betul itu ya guys ya. Sangat betul itu guys. Tidak semudah membalikan telapak tangan ya guys ya. Seperti yang para kadrun bilang ya guys ya. Mereka bilang A, pengen langsung jadi. Aduh, drun tuh. Contoh Presiden Prabowo yang tidak pernah lupa akan jasa-jasa pendahulunya. Apalagi Pak D. Jokowi yang sudah dikatakan bahwa semua presiden pernah
bahkan melaksanakan hilirisasi. Akan tetapi yang paling menekankan, yang paling ya bisa diartikan berjasa dalam program hilirisasi ataupun infrastrukturnya itu adalah Pakde Jokowi. Itu yang ngomong bukan saya ya guys ya, tapi orang nomor 1 di Indonesia. Suka tidak suka itu adalah fakta ya. Bapak Jokowi bisa datang duduk makan dengan orang Papua. Mulai dari Presiden Soeharto sampai sekarang, hanya Bapak Jokowi yang bisa lihat orang Papua. Walaupun Papua ini terkenal dengan kekayaan alam yang tinggi, tapi presiden yang lain tidak pernah datang. Mantap. Dong anggap bahwa Papua ini anak tiri dan bukan bagian dari NKRI. Tapi hanya Jokowi yang rasakan bahwa orang Papua bagian dari Republik ini. Itu. Subhanallah. Makanya saya pilih Jokowi. Bapak Mantap. Jokowi ini beda. Dan sangat disayang oleh orang Papua. Karena Bapak Jokowi bisa lihat pemerataan itu, contoh kecil saja seperti Wamena. Wamena itu harga minyak. Minyak bensin ini di kota Jayapura 10.000, tapi Wamena 50.000. Tapi Bapak Jokowi bisa rubah itu. Wow. Sehingga Jayapura yang 10.000 juga bisa dapat tiket Wamena juga ada yang 10.000. Tuh, dengerin Kadrun, orang mikir banget tuh. Bagaimana perjuangan dari Pakde Jokowi tuh. Yang tadinya 1 liter 50.000 bisa disamakan seperti yang ada di kita guys, di Jawa guys. Kan luar biasa guys itu Pakde Jokowi. Kayak gitu kok masih terus dihujat tuh, pengen dipelintang apa kok nanyong ya, blok, aduh lah. Kan orang Papua sangat mengharapkan supaya Bapak Jokowi kembali lagi dengan program yang sudah berlanjut 5 tahun itu, bisa berjalan lagi 10 tahun ke depan. Ya puji Tuhan, supaya mungkin karena Bapak Jokowi untuk pemerintahan Indonesia jadi berlakukan 10 tahun saja. Tapi kalau pribadi saya mungkin pilih presiden yang seperti Bapak Jokowi itu bisa seumur hidup. Karena saya hanya lihat bahwa orang Jawa yang pimpinan seperti Bapak Jokowi itu, dia sangat cinta orang Papua. Walaupun orang Papua itu ras kulit hitamnya beda dengan orang Jawa, kekerasannya bagaimana, tapi dia tuh samakan kita sebagai satu kesatuan NKRI. Luar Artinya biasa, kita bisa guys. kedudukan dan kita bisa merasakan merdeka di tanah kita sendiri. Walaupun ini bangsa yang besar tuh, tapi itu yang pada tahun-tahun yang lalu memang ada segelintir orang kan ingin merdeka karena memang tidak ada pembangunan yang terjadi di tanah ini. Tapi sekarang mau bicara merdeka tidak, sudah ada pembangunan. Sudah cinta NKRI. Dan itulah NKRI harga mati. Wow. Bagaimana orang yang jadi pemimpin yang model begitu yang membuat kesatuan ini semakin kokoh. Jokowi mana rakyat? Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Betul itu ya. Di situ ada rakyat, di situ ada Jokowi. Di situ ada Jokowi, di situ ada rakyat, guys. Mau dibolak-balik apapun itu tetap. Pokoknya seperti semut, guys. Kalau ada gula, ya udah pasti ada semut. Kalau ada Pakde Jokowi, ya pasti ada rakyat, guys ya. Itu fakta ya, guys ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Yang tidak suka mengeneh merek marinyong tak pelintang kuene yang dasar nyong. Terus terang saja saya sebagai orang Papua, saya juga mengucapkan terima kasih banyak sekali untuk Bapak Jokowi. Banyak sekali hasil yang kami lihat, kami nikmati, yang kami masyarakat kecil rasakan. Dan itu presiden yang luar biasa, presiden yang sangat merakyat. Mantap. Salah satunya Pakde. presiden yang termasuk presiden terbaik di dunia. Betul, Menurut kami orang kecil. betul. Menurut kami masyarakat kecil itu dia Bapak Presiden Jokowi, Bapak Jokowi Widodo itu presiden terbaik, presiden yang paling baik dan presiden yang sangat merakyat. Dan kami seluruh masyarakat Papua, saya atas nama masyarakat Papua, saya mewakili perempuan-perempuan Papua yang ada di Papua ini, Papua asli maupun non Papua, Papua kelahiran, Papua peranakan, semua kami bangga. Kami sangat bangga dengan Bapak Jokowi. Terima kasih Mantap. Bapak Jokowi, sukses selalu. Amin. Dan tujuan saya saya meminta kepada lembaga tertinggi di negara ini yaitu MK supaya kalau bisa, ini permintaan kami, kalau bisa supaya jangan ada pembatasan untuk caleg, khususnya untuk Bapak Presiden. Kalau bisa Pak Presiden untuk 2024 harus maju kembali untuk melanjutkan kesejahteraan bagi masyarakat ini. Mantap. Itu saja. Kalau Luar biasa. untuk saya masih Bapak Jokowi masih kuat, mampu, biarkan beliau untuk memimpin negeri ini supaya masyarakat ini tetap sejahtera. Jokowi itu orang Papua.
Kalau kita lihat presiden-presiden sebelumnya, tidak ada yang bisa tidur di Papua, tidak ada yang bisa jalan ke pedalaman-pedalaman daerah-daerah yang jauh sana Papua, tidak ada. Hanya Jokowi, berarti Jokowi itu anak Papua. Sesuai lagu-lagu yang kemarin diciptakan di KCC sama. Jokowi itu anak sorpus, anak sorong. Anak sorong pusat. Luar biasa guys. Mantap. Jokowi anak sorong pusat. Ya. Sorpus. Anak sorong pusat. Mantap. Bapak tuh asli orang Papua, karena dia cinta orang Papua. Dia paling cinta orang Papua. Luar biasa. Sangat-sangat sayang orang Papua. Bapak bisa beradaptasi dengan lingkungan, dengan orang Papua di sini, dengan masyarakat. Itu yang kita lihat, sosok pemimpin yang paling bagus. Sosok pemimpin yang paling sederhana, tapi bijaksana untuk mengatur negeri ini. Mama dong ini cerita dari tadi tentang Pak Jokowi luar biasa guys. Cerita Pak Jokowi tidak akan pernah habis-habis. Cerita Betul. Pak Dari Jokowi mulut tidak bibir akan orang pernah habis-habis Papua, guys. Betul, aduh. Dari bibir mulut lidah orang Papua, bahkan hati di dalam lubuk hati yang paling dalam, tidak akan pernah habis untuk mengingat, mengenang kebaikan perbuatan yang dilakukan oleh Bapak Jokowi untuk Papua sampai ke pelosok. Merinding. Merinding guys, merinding kali guys ya omongannya guys, luar biasa guys ya. Tuh, subhanallah. Semoga Pak Jokowi selalu diberi kesehatan ya guys ya. Amin, amin ya robbal alamin. Ini orang Papua guys yang ngomong. Dan juga Presiden RI Republik Indonesia Prabowo Subianto yang terus-menerus ya guys ya menekankan agar kita sebagai warga negara Indonesia yang baik itu harus menghormati semua jasa-jasa pendahulu kita. Jika kita tidak mempunyai jasa, tidak usah banyak bacot. Apalagi Roy Panci CS itu ya guys ya. Mungkin kalau kalian datang ke Papua, habis kalian. Ya, kita pengen lihat guys ya, sebelum mereka masuk ke dalam prodeo ya guys ya. Tolonglah itu si Tipeng itu masuk ke dalam ini Papua guys. Kayaknya itu habis ya guys sama mereka guys. Aduh, yakin guys melihat cerita ini merinding ya guys. Subhanallah. Gimana menurut kalian guys tentang video ini guys ya? Terus terang saya merinding guys ya. Tapi dipaksa untuk ya biar nggak meneteskan air mata guys. Silakan tulis di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tanganmu yang sederhana, tercipta mimpi jadi nyata. Kau bangun negeri tanpa lelah, demi rakyat dari Sabang ke Marwah. Jalan terbuka, jembatan terbentang, sawah subur, kota pun berkembang. Bukan sekedar kata-kata, tapi karya untuk bangsa. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan pada Prabowo dan Gibran. Kami berharap dan berdoa menuju Indonesia emas bersama. Kau ajarkan arti kerja keras, dalam diam membawa tuntas. Kini jalanmu diteruskan oleh pemimpin masa depan. Kami semua takkan lupa jejakmu abadi di tanah pusaka. Dan kini langkah diteruskan dengan harapan dan persatuan. Terima kasih Jokowi, Presiden ke-7 sang pemimpin hati. Engkau membawa negeri ini maju bersama penuh arti. Kini estafet kau titipkan
satu arah dengan semangat yang menyala. Blacker Majenang pencipta lagunya. Terima kasih Jokowi, langkahmu takkan pernah mati. Kami lanjutkan warisan ini menuju masa depan yang berseri, menuju Indonesia emas bersama. Selamanya.